Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Sandi Gunung. Kali ini saya ingin bercerita mengenai mu'alif atau pengarang Nadham Aqidatul Awam, yang mana nadham ini sebagian adalah nadham yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara langsung di dalam mimpi. Jadi dari sini tidak menutup kemungkinan bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian para ulama-ulama kita berguru kepada beliau. Kali ini saya akan bercerita di kitab Nurul Dhalam di halaman pertama yang paling awal, bahwa diceritakan iklam, ketahuilah, anna sababa nuzuli hadhil mandumah, bahwa sesungguhnya sebab nadhaman ini ada begitu. Anan nazima ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Pengarang nadham ini melihat Nabi Muhammad di dalam mimpi. Akhir lailatil jum'ati, di akhir malam Jumat, di malam Jumat yang akhir. Min awali jum'atin, terhitung dari awal Jumat, min syahri rajaba sadisa yaumin hisaban. Jadi Jumat akhir di bulan Rajab, terhitung bulan Rajab memiliki hari Jumat 6 hari setelah jeda. Jadi bulan Rajab masuk, kemudian 6 hari berikutnya ada hari Jumat, kemudian hari Jumatnya. Nah, ini Jumat yang akhir di bulan Rajab, Jumat terakhir di bulan Rajab. Min syuhuri sanati alfin wa mi'ataini wa samani wa khamsina sanatan. Itu pada tahun 1258. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, dan para sahabat Nabi waktu itu dalam mimpi beliau sedang berdiri di mengelilingi beliau. Waqifuna haulahu, berdiri mengelilingi beliau Nabi Muhammad. Jadi bisa kita bayangkan waktu itu Syekh Ahmad Al-Marzuki ini bertemu Nabi di dalam mimpinya, dan serta para sahabat yang sedang berdiri di sekeliling beliau. Wa qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra' mandhumat tauhid allati ila akhirih. Wa qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad berkata kepada nazim, pada Syekh Ahmad Al-Marzuki ini, iqra' mandhumat tauhid, bacalah nadzuman yang berisi tauhid, nadzuman tauhid. Allati man hafadhaha dakhalal jannah, nanti siapapun yang akan hafal, hafidhah hafal, siapapun yang nanti atau menjaga, hafal atau menjaganya, nanti akan bisa masuk surga. Dan ini adalah yang kita yakini bahwa ya isinya kan memang tauhid, dan ketika kita tauhidnya benar ya pasti masuk surga. Nanti man hafadha dakhalal jannah, siapapun yang akan bisa hifdzun nadhamah, dia akan masuk surga. Wa nala al-maqsuda min kulli khairin, dan dia akan bisa wa nala al-maqsuda, menggapai maksud, menggapai tujuan, min kulli khairin, tujuan yang baik-baik, tentunya segala tujuan yang baik bisa digapai. Artinya menjadi sebab, bukan kok kemudian kita hafal terus bisa dengan mudahnya kita terus tidak mau berusaha yang lain. Nah, bukan seperti itu maksudnya ya. Kemudian wafaqa al-kitaba wasunnata, yang sesuai dengan kitab atau Al-Quran, wasunnata, dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu wa ma tilkal mandhumatu wa ma tilkal mandhumatu. Faqala lahu, kemudian dibilang seperti itu. Ini Syekh Ahmad Al-Marzuki kan belum hafal. Nah, kemudian beliau menyanggah, artinya lah itu nadham apa ya Rasulullah, nadham apa itu ya Rasulullah. Faqala al-ashabu lahu isma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Nabi yang di sekeliling Nabi tadi, haulahu waqifuna haulahu, berkata kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki ini, isma' min Rasulillahi ma yaqulu,
dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, akhirnya mendengarkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ini Rasulullah mentalkin atau mengajari Syekh Al-Marzuki ini secara langsung, kul abda'u bismillahi warrahmani, dituntun. Katakan Syekh Al-Marzuki, abda'u bismillahi warrahmani. Faqala abda'u bismillahi warrahmani ila akhiriha wa huwa qawluhu wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, sampai nadzuman wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Di nadzum ke berapa itu, 26 atau 27 itu. Nah, ini sampai sini kemudian beliau tersadar, artinya tidak dilanjutkan ceritanya. Jadi pertama kali mimpi bertemu Nabi itu diajarkan nadzum mulai abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Kemudian wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu. Ini kemudian setelah diajari, ditalkin oleh Nabi, ya Syekh Marzuki ini kayak apa, semacam sorogan kepada Nabi. Beliau membaca dan didengarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengarkan secara langsung. Falamma staiqadha min manamihi, kemudian ketika Syekh Ahmad Al-Marzuki ini tersadar, bangun dari tidurnya, qara'a ma ra'ahu fi manamihi, beliau membaca apa yang beliau qara'a ma ra'ahu fi manamihi, beliau membaca apa yang beliau mimpikan tadi. Ternyata hafal. Beliau membaca apa yang beliau mimpikan tadi, yang diajari langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahu mahfudan indahu min awalihi ila akhirih. Kemudian tiba-tiba beliau memang betul-betul hafal apa yang telah tadinya diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahfudan indahu min awalihi ila akhirih, awal sampai akhir. Tsumma lamma kanat lailatul jum'ati allati hiya lailatus samin wal 20 hisaban min syahri dzulqa'dah. Kemudian selang beberapa bulan, mulai bulan Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, jadi ada selang 3 bulan. Selang 3 bulan di malam Jumat juga. Di malam Jumat, malam ke-28, malam ke-28 ini beliau mimpi lagi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'a an-nazimu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam maratan saniyatan, beliau bermimpi lagi bertemu Nabi Muhammad kedua kalinya. Jadi selang 3 bulan beliau bertemu Nabi yang kedua kalinya. Waqtas sahari, pada waktu sahur, pada waktu fajar begitu ya, mungkin kira-kira jam 2 jam 3 waktu sahur. Fil manami ing dalam turu, dalam tidur beliau. Jadi bermimpi lagi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma iqra ma jama'tuhu fi qalbika. Disuruh membaca lagi oleh Nabi Muhammad yang 3 bulan lalu sudah diajarkan. Bacalah apa yang ada di dalam hati. Ma jama'tuhu ai fi qalbika, baca. Kemudian dibacakan faqara'ahu min awalihi ila akhirih. Mungkin ini juga memastikan apakah beliau, ya kita tidak tahu untuk hal ini. Kemudian beliau membaca mulai awal hingga akhir, wa huwa waqifun baina yadayhi. Beliau waktu itu membacanya sedang berada di depan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum, berada di depan Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Jadi seolah beliau ini sedang dihadapi oleh banyak sekali orang-orang alim, orang-orang yang mulia. Wa ashabihi radhiyallahu anhu wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu yaquluna amin amin ba'da kulli baitin min hadhil mamdumati. Wa ashabuhu radhiyallahu, jadi beliau ini membaca di hadapan para sahabat, para Nabi Muhammad, dan washabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, berada di sekeliling beliau, yaquluna amin, mereka berkata amin 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 amin. Jadi
ba'da kulli baitin min hadhil mangdumati. Setiap bait para sahabat mengatakan amin. Misalkan ada bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Para sahabat bilang amin. Luar biasa. Walhamdulillahil qatimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Amin. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Beliau semuanya bilang amin. Masya Allah. Falamma khatama qira'atahu, ketika sudah selesai membaca manzumat yang dulu pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad, qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata kepada beliau, Syekh Al-Marzuki, wafaqakallahu ta'ala lima yurdihi, Allah memberikan engkau taufik wahai, pastinya Ahmad Al-Marzuki, taufik Allah kepadamu wahai Al-Marzuki, lima yurdihi, terhadap apa yang Allah ridhoi. Allah sudah sesuai dengan kamu, Allah sudah memberikan kamu taufik, Allah sudah sepakat dengan kamu, Masya Allah, terhadap apa yang Allah ridhoi. Engkau diridhoi, seperti itu ya. Jadi ini adalah pengajaran bagi kita bahwa bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi itu adalah suatu yang nyata. Itu bukan sebuah ambigu saja. Wa qabala minka dzalika, dan Allah menerima darimu yang telah engkau baca tadi. Wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minina, dan berkah bagimu wa 'alal mu'minina, dan bagi orang-orang yang beriman. Wa nafa'a biha al-ibadu, amin. Dan semoga dengan nazuman itu para orang-orang beriman akan mendapatkan manfaat, amin, Allahumma amin. Tsumma su'ila an-nazimu ba'da tila'in nasi 'ala tilkal mangdumati. Kemudian setelah disodorkan kepada halayak umum, nazam ini disodorkan kepada halayak umum, nazam ini disodorkan, diajarkan, ditunjukkan kepada banyak orang. Beliau ditanya oleh para jamaahnya, fa'ajaba su'alahum fazada 'alaiha manzumatan min qawlihi wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu ila akhiril kitab. Wa qala an-nazim, sudah selesai. Nah, ini kemudian ada tambahan nazam dari Syekh Al-Marzuki, yaitu mulai dari wa kullu ma ata bihi rasulu. Karena beliau dimintai summa su'ila an-nazimu ba'da tila'in nasi 'ala tilkal manzumati fa'ajaba su'alahum fazada 'alaiha manzumatan. Jadi beliau ini dimintai oleh para orang-orang banyak ya, para manusia, setelah beliau menampilkan nazam ini dimintai ya mungkin tambahan ya. Ini bukan, jadi ini adalah bukan atas dasar keinginan nazim, tetapi satu tadi nazam ini dinazamkan beliau atas perintah Nabi atau ajaran Nabi. Kemudian yang kedua adalah atas permintaan para orang-orang banyak. Fa'ajaba su'alahum fazada 'alaiha manzumatan. Kemudian beliau memberikan tambahan nazam mulai dari wa kullu ma ata bi rasulu fahaquhu taslim wal qabulu sampai khatam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.